Haleluya. Yesus telah memberikan kita kuasa, otoritas bagi setiap kita. Mari kita gunakan segala talenta guna kemuliaan namanya.
pengorbananmu Bapa, darahmu tak ternilai. Ku serahkan hidupku, seluruh jiwaku. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan, janji-Mu tak berubah, selalu melindungi dan menyertai. Mengikutimu Yesus, itu yang ku mau. Mengiringmu, berjalan bersamamu seumur hidupku. Mengikutimu Yesus, itu yang ku mau. Mengiringmu, berjalan bersamamu seumur hidupku. Begitu besar pengorbananmu Bapa, darahmu tak ternilai. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu di dalam jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi syukur kami Tuhan, bahwasanya hidup kami mau mengiring akan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Adalah suatu sukacita dan tentunya suatu kehormatan kita bisa bersama-sama ada di dalam suasana sukacita, khususnya KD Pemuda DKI. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali diberkati oleh kebenaran firman daripada Tuhan. Ada tema yang kita akan bahas bersama pada hari yang berbahagia ini, yaitu empowerment. Apa arti empowerment? Dalam terjemahan Indonesia berkata kuasa, sebagaimana kuasa itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain. Ini menarik. Kenapa? Karena ada banyak pemuda, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mempengaruhi orang lain. Jangankan mempengaruhi orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak bisa dipengaruhi. Saya ingin kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Allah berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita tahu ayat ini, kita sering dengar ayat ini. Tetapi ada satu hal yang saya ingin bagikan, bahwa Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang pertama adalah untuk kamu. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menguasai diri kita dulu. Kita nggak usah bicara dulu akan pergi sampai ke ujung bumi. Tetapi kuasa itu untuk kita supaya kita bisa menguasai diri kita. Jujur, ada banyak di antara kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa menjaga diri kita. Sehingga ada banyak pemuda yang sulit melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan banyak hal, banyak dosa, terpengaruh
Padahal sebenarnya tujuan kita adalah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Makanya dimulai dari kita dulu. Dimulai dari pribadi kita sendiri. Kamu akan menerima kuasa supaya apa? Kamu bisa menguasai diri. Ada kata dunamis, dinamo, menggerakkan. Dan Roh Kudus selalu berurusan dengan pribadi. Dengan kita dulu. Kita yang harus dibereskan, baru kita bisa memberkati orang lain. Kita diberi kuasa untuk bisa menguasai. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menguasai diri. Dan saya percaya inilah waktunya bagi kita pemuda GPDI di wilayah DKI untuk kita bisa menguasai diri kita. Kita memiliki kuasa. Kuasa dari Roh Kudus. Pribadi Allah yang tinggal dan menetap dalam hidup kita. Tujuannya jelas. Supaya kita bisa menguasai diri kita. Firman Allah dalam ayat lain berkata, Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga cerita tentang Ananias. Alkitab berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hati adalah area. Hati adalah tempat di mana kuasa iblis juga ingin masuk dan tinggal dan menguasai. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ketika Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup kita, saya percaya hidup kita akan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada pilihan. Maukah kita hidup oleh pimpinan kuasa Roh Kudus atau justru sebaliknya? Kita mengikuti keinginan daging, hawa nafsu. Kita mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis. Tetapi tidak dengan kita. Ketika kita terima Roh Kudus, saya percaya apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita kerjakan. Lalu pertanyaan datang begini, jadi apa yang lebih hebat? Kuasa Tuhan atau kuasa rokok? Kuasa Tuhan atau pornografi? Kuasa Tuhan atau judi, narkoba dan sebagainya? Saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi kembali kepada saudara, kembali kepada kita. Pilihan ada datang kepada kita. Mana yang kita pilih? Saudara, kita harus bersyukur sebagai manusia kita punya yang namanya free will. Kehendak bebas. Bukan begitu saudara? Kita punya kehendak bebas ketika kita bangun pagi. Mana yang harus kita lakukan? Apa yang kita mau lakukan? Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Atau cepat-cepat ambil HP, update status dan sebagainya? Apa yang kita mau isi dalam hidup ini? Itu tergantung dari pilihan kita. Tetapi saya percaya pemuda GPDI DKI Jakarta memilih apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Katakan amin. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24, di situ ada kata sebagai tawanan roh. Saudara, jujur ini menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan dan tentunya bagi kita semua, bahwa kita gereja Tuhan akan masuk pada satu titik di mana bukan kehendak kita lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Caranya bagaimana? Ketika kita bisa dan mau ditawan oleh roh. Oh saudara, ini gak mudah. Ini tidak mudah. Jangankan ditawan roh, dipimpin roh seringkali orang sulit dan tidak mau. Padahal Roh Kudus itu disediakan buat kita. Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan engkau, tapi aku akan mengirim penolong. Roh Kudus adalah penolong dan kita hidup di zaman roh saat ini. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, dan tidak ada pilihan lain untuk bisa survive, untuk bisa bertahan di zaman yang sulit ini. Anda harus penuh dengan Roh Kudus.
Saudara mau penuh dengan Roh Kudus? Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran, lepas kebenaran. Jujur dulu saya berpikir begini, manusia nggak mungkin lah nggak berdosa. Betul nggak saudara? Logikanya pasti seperti itu. Tapi saya baca satu ayat dalam Pemazmur berkata begini, jika firman-Mu ada dalam hatiku, aku tidak akan berbuat dosa. Dengan kata lain, kalau Anda penuh firman, penuh Roh Kudus, kuasa yang ada dalam diri kita menguasai hati dan pikiran kita, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nggak mungkin kata orang di luar sana. Tapi saya mau katakan, mau tegaskan bagi pemuda GPDI DKI, Anda bisa hidup suci kudus di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan. Kehidupan yang benar ini yang Tuhan mau. Ingat Matius 7 ayat 21, 22, 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 berkata, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah melakukan banyak mujizat demi namamu. Ayat 23 catat baik-baik, Matius pasal yang ke-7, Tuhan berkata, aku berterus terang, aku tidak kenal kamu. Saudara dengar ya, Anda dikenal Tuhan bukan dari berapa hebat engkau di mimbar ini, tapi berapa banyak kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Atau yang ada malah rokok kudus? Yang ada hal-hal duniawi. Hari Minggu kita bagaikan malaikat-malaikat berkata, aduh saya udah malaikat, kamu lebih malaikat dari saya. Tapi itu hari Minggu. Tapi ketika kita keluar gereja, kita kembali ke komunitas kita, gantian setan yang berkata, saya sudah setan, kamu lebih setan dari saya. Saudara, apa yang terjadi? Kita menjadi anak Tuhan yang munafik. Kita tidak menjadi diri sendiri. Dan ingat, sehebat-hebatnya kita tutupi di depan gembala, di depan orang tua, tapi Alkitab berkata kita telanjang di hadapan Tuhan. Dia tahu perbuatanmu, dia tahu apa yang kau sedang lakukan. Saya ada berita bagus. Kembali kepada ayat pokok kita, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Apakah Tuhan tidak tahu kita lemah? Ya, dia tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kita nggak berdaya? Iya, dia tahu. Makanya dia berikan kekuatan, dia berikan Roh Kudus, supaya kita yang tidak mampu, kita yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan bisa ada hingga pada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Siapa bilang godaan hanya pemuda? Semua kalangan. Setan tahu waktunya sudah singkat. Dia bekerja 24 jam. Dia kerja 7 hari seminggu non-stop. Tetapi di sisi lain juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan kuasanya, supaya kita anak-anak muda paling tidak kita bisa bertahan sampai langkah yang terakhir. Ayatnya berkata bukan dengan kuat dan gagah, tapi karena Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Biarlah kita di masa muda kita, mari kita isi hidup ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bayangkan corona, sesuatu yang tidak kelihatan sanggup mengguncang dunia. Bagi saya sebenarnya kalau Tuhan mau marah sama dunia, gampang. Tuhan mau hukum dunia, mudah. Tetapi Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita benar-benar menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, Dia akan memimpin, menuntun kita. Alkitab berkata, Dia akan membawa kita dari kota ke kota, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi berkat. Kita memberikan kuasa empowerment buat orang lain. Saya ini loh, tadinya saya nggak benar jadi benar. Sekarang saya diubahkan Tuhan. Kesaksianmu menjadi berkat. Dan orang lain diberkati dan diselamatkan. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan yang dipermuliakan.
Sekali lagi, mari pemuda DKI, kita bergandengan tangan untuk selalu bersama-sama minta kuasa itu hidup dan tinggal dan menguasai hati dan pikiran ini. Sekali lagi saya percaya, kekudusan bukan sesuatu yang sulit. Asal kita mau, asal kita membuka diri, asal kita minta Roh Kudus selalu menuntun hidup kita. Saya percaya dan saya yakin ketika Dia datang, sangkakala berbunyi, haleluya, kita akan bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu. Terima kasih buat Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain untuk kami bisa lewati masa-masa yang sulit. Tidak ada cara lain untuk kami bisa melewati tantangan yang berat dalam hidup ini. Tidak lain dan tidak bukan ketika kami hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kami dapat menguasai hidup ini karena ada kuasa yang hidup dan tinggal. Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu, Roh Kudus mengingatkan kami. Dan ketika kami diberkati, kami juga mau memberkati orang lain. Alkitab berkata dari kota ke kota dan sampai ke ujung bumi. Itu janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui sarana yang sedang kami kerjakan, Komisi Daerah Pemuda, Tuhan pasti akan memberkati. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu bukan saja kami dengar, tapi itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami praktekkan setiap firman Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Igniters, stay lit.